seorang Clover. Dan ternyata Wah, Harit, oke. Harit Wow. dari Clover pun udah langsung dikeluarkan. Yap, ini dia. Harit di Gold Lane bakal memberikan damage yang cukup besar dan bakal mengganggu sekali Om Wawan. Iya sih, bener banget. Tadi gue kira bakal ada one-one ya kaki, karena kita tahu memang dari EVOS Legends sisi mereka masih kurang dari damage range. Berang-berang bawa tongkat, setruk langsung let's go menuju ke Land of Dawn 40. Iya, itu dia tadi 5 hero dari masing-masing tim yang udah langsung berhadap-hadapan. Sekarang mereka siap langsung diterjunkan menuju ke Land of Dawn. Oji dan juga Omowa terlihat langsung antara Jawhead dan juga REKT yang menggunakan martisnya masih bertemu di area Reaper, dan sekarang mereka pun udah mundur lagi ke areanya masing-masing. Yes, betul, bukan sembarang betul kali ini Pak Pulung melihat permainan yang cukup luar biasa dari tim Aura. Kayak bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Versik, dan betul sekali lihat Rico tas dan bahkan ada Lemo di depan sana. Tapi Godiva tidak boleh terlalu dive in seperti ini, akan menjadi bahaya untuk dia sendiri. Tapi ternyata Godiva masih mau lebih. Godiva mau coba ditumbangi, Flicker digunakan menuju ke arah belakang, tapi RKT nggak mau tinggal, dia masih mau lebih satu buah Mortal Coil, tapi ternyata Fastro coba ke persplotnya di arah sungai. Godiva, what are you doing, Godiva? Terlalu berani tadi sepertinya hingga kehilangan momen, dan dia pun langsung dipulangkan begitu aja. Sementara di bagian tengah, Hai pun tak luput dari gangguan yang diberikan oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Om Wawa, 1 menit waktu yang berjalan, ternyata begitu agresif permainan dari EVOS Legend. Yes, dan juga sebenarnya dari Aura Fire ya, yang kalau kita lihat Versik agak sedikit tertahan ketika berusaha untuk mendapatkan orange buff. Itulah sebabnya gak ada orange di bawah kaki dia, karena si Keira langsung juga masuk ke area dari orange buff yang membuat Versik tertahan dikit dari ke delay untuk SP-nya, dan dia harus masuk ke purple buff terlebih dahulu. Oke, dan bahkan kali ini dari tim Aura Fire akhirnya menggunakan Retribution, tapi tertinggal dari level seorang Versik yang baru level 4 sebentar lagi, sedangkan Hai udah level 4 dari tadi. Satu buah stiker Viva Arceus selalu digunakan RKT, tapi bakal coba dilempar ke arah belakang, tapi Mortal Coil mengganggu pergerakan dari seorang Godiva dan masih coba ditahan begitu saja. Ejektornya, cooldownnya telah selesai, tapi Versik mau coba dipaksa. Godiva masih level 2, PDS ke arah belakang, satu berhasil nyaman seorang Versik. Lihat, Hai menjadi pilihan kedua, tapi ternyata Versik kali ini berhasil melakukan damage tambahan. Lowi dari seorang Vesagas membuat Antimet tak bisa berdaya. Vesagas gak boleh pulang, maunya digoyang bakal, dan flicker ke arah belakang. Kira is coming, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Antimet 40. Oke, Kiraga armornya dari Xbox pun udah pecah, tapi sementara itu untuk Esmeralda-nya anti-match-nya tidak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Godiva-nya ingin masuk ke bagian depan dengan smart miss yang dia miliki. Udah ada tas-tas yang dikeluarkan juga. Keira mencoba untuk mengejar. Ada Link yang mundur terlebih dahulu dengan pinpoint yang dia miliki, tapi turtle-nya terbuka dengan bebas. Harusnya ini akan menjadi milik dari Aura Fire. Wow. Alright, dan juga ini dia Snake Time. Jangan lupa buat kalian untuk nge-share dan nge-vote momen favorit kalian, dan Turtle diamankan dengan cukup baik oleh tim Aura Fire. Retribution Israel kali ini Opung. Wah, Retribution seperti kata Opung, kalau Retribution sangat penting untuk game yang kedua kali ini. Benar, dan Aura Fire sudah mulai terlihat bahwa mereka cukup mengimbangi di arah dari early-nya dengan permainan yang agresif memang, dimana harus bisa di-delay selama mungkin ya Link agar tidak mendapatkan item dengan cukup cepat juga, yang nantinya akan berkesinambungan dengan player XP dan juga di gold 10 milik dari Aura, kalau mereka bisa mengimbangi duel atau bahkan bisa mendapatkan point kill dari sisi sana juga. Oke, Luyin Oke. sedikit lagi HP tersisa. Udah ada Purify tadi, untungnya langsung digunakan oleh Panstrom, tapi itu pun tidak kuat lagi untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Wow. Alright. Bahkan di arah top lane 40 kita lihat nanti match-nya bakal diganggu, bakal dibawa mundur. Tapi kalau mengingat game yang pertama, sebenarnya early-nya juga dimenangkan Aura Fire nggak sih? Kalian sadar nggak sih yang 5 poin kill diamankan oleh seorang Keira? Yang dimana akhirnya baru di mid lane satu kali turn back dari tim EVOS Legends membuat Aura Fire baru kelimpungan, baru benar-benar dibekuk pergerakannya. PDST ke arah belakang, Vesagar gak punya flicker, tapi lihat langsung teleportasi ke arah belakang, tapi Versi sadarkan hal itu. Versi gak mau lebih Godiva, what are you doing? 2 kali yang harus tidak dilakukan seorang Godiva di depan sana. Godiva sudah tertumbang 3 kali di menit keempat, ini bukan hal yang baik. Dia kehilangan banyak banget mungkin dari segi gold yang dia harus dapatkan dari roam itemnya atau blessingnya. Silakan Pulung. Oke, tadi ada kill steal juga yang dilakukan oleh ini ya, oleh RKT dengan decimate yang dia miliki. Di sana ada Tempest of Blade juga yang siap untuk menghujam kepala dari Jawhead.
Ya akhirnya sekarang dengan Decimal yang dimiliki tadi dia lari langsung ke area Purple Buff mencoba untuk mencari ada lagi nggak korban tambahan. Sementara itu di bagian Reaper, Federasi dikeluarkan lagi, ada stun yang diberikan oleh untuk Godiva. Tapi mereka masih bisa mundur ke bagian belakang. RKT bersembunyi terlebih dahulu, siapakah yang akan dia jepit dan siapakah yang akan dia ejam-ejam dengan Motakol yang dimiliki. Maju ke bagian depan, tapi ternyata masih miss untuk target yang ingin dia dapatkan. Panstrong masih bisa terbang ke bagian belakang. Yes, Funstrong masih bisa ada win spy, tapi ternyata Temple Soblet di arah belakang sekarang nggak berhasil mendapatkan seorang Persik dan Temple Soblet untuk perlindungan. Lagi-lagi Turtle yang sangat confident didapatkan oleh tim Aura Fire tanpa ada kontes, dan bahkan Turtle diamankan itu baik oleh seorang Hai. Tapi di sini, di sisi lain dari seorang Persik, dia sadar akan hal itu. Dia sadar dia tidak dalam team fight untuk saat ini, dia memilih untuk melakukan cutting ini terlebih dahulu. Tapi ternyata Persik gak punya Temple Soblet, masih ada satu buah pinch point, tapi oh my god, terpotong dengan ada satu buah Unstoppable Force menurunkan Persik di arah bottom lane. Masih ada tim fight, Kabuki menabrak hantaman benda tumpul, bakal coba kejar-kejaran naga, kejar burung, tapi ternyata naganya di sini nggak mau lebih masuk lagi. RKT di belakang sana mencoba untuk mengganti flicker ke arah belakang, langsung ada Clover dengan Synchro Vision dan juga Chronodes. One last hit dari seorang Kabuki, flicker benar digunakan, bakal lihat 3 versus 3 dan dibantu dengan 4. Oh my god, Lance Insanity berhasil menumbangkan 1 dan 2 untuk Aura Fire. Silakan Fer. Wow, itu dia. Dengan adanya satu auto turret yang berhasil mereka ambil, tapi mereka harus mengorbankan 2 nyawa juga di bagian tengah. Coba kita lihat di antara outer dan juga inhibitor turret yang ada di bottom lane, menghilang sudah satu player dari EVOS, di mana Jawhead-nya tadi memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan Panstrong itemization-nya Om Wawa. Yes, dengan 3 tough boots juga kita bisa melihat di sini Aura Fire mereka sudah sangat-sangat siap sekali. Berulang kali juga hal yang dilakukan oleh Godiva adalah dia melakukan trading yang sangat-sangat menguntungkan sekali tadi mid laner yang ditukarkan dengan seorang roammer yang berarti lagi dan lagi ngedelay item damage yang bisa didapatkan oleh Funstrong dengan cukup cepat juga. Dan ini dia gangguan yang dilakukan karena mereka punya jungler yang sangat kuat sekali untuk bisa nebein semuanya. Tapi ternyata RKT masih bisa mundurkan dengan Mortal Coil-nya dan tidak bisa menyelamatkan diri dari Surabaya. Sageran teammates di depan sana berhasil dapetin satu buah hadiah untuk tim EVOS Legends. Masih memaksakan pertempuran di arah mid lane sepertinya tidak. Bakal coba rotasi kembali. Gold diunggulkan oleh tim Aura Fire. Bahkan Keira di arah top lane pun berhasil mendapatkan satu turret tambahan, Ferry. Yap, itu dia di bawah. Belum ada gangguan yang begitu berarti lagi dilakukan, tapi Turtle pun udah mulai nongol. 3 pemain dari EVOS udah set up posisi, termasuk Persik yang ada di sana juga. Di atas ada satu ototar yang udah berhasil ditumbangkan. Keira begitu mendominasi permainan yang ada di lane-nya. Belum aja bergerak ke area Turtle. Cuman di area Turtle kita berpindah sesaat. Ada Federasi yang udah dikeluarkan juga. Persik terus maju ke bagian depan, sedikit lagi episode dari High. Sementara Ultimate masuk di bagian belakang, masih ditabrak dengan ada Yuzong di bagian atas yang udah siap untuk memberikan damage. Dia terjun ke bagian bawah. Furious Dam dan juga Dragon Terra udah dikeluarkan juga. Sedikit lagi Epi tersisa, tapi untuk kali ini Godiva udah gak kuat lagi. Dia harus meregang nyawa dengan seluruh damage yang harus dia terima, Oji. Oke, tapi ternyata anti-match gak boleh pulang. Seorang Kabuki masih dipasangkan. Bahkan Persik datang dengan Temple Soblet flicker ke belakang. Langsung sanitinya berhasil dapetin 1. Persik masih bisa dapetin seorang Loi. Benar-benar anak kecil yang sudah dewasa. ABG beranjak dewasa. Tapi kali ini permain dari tim EVOS Legends, mereka fokus menuju ke arah objektif di arah top lane. Rotasi dari Clover udah sadar akan hal itu. Dan kali ini turret udah mulai coba disusul oleh tim EVOS Legends, Omawa. Yes, dan untuk turtle-nya juga belum ada dari kedua tim yang sedang mencoba untuk memberikan kontes ya, karena ataupun melakukan setup. Tapi kita lihat dulu untuk players gold by Livin, by Mandiri Keira di sini dengan Pakitonya dia yang baru saja mendapatkan Parsia juga, dan itulah sebabnya kenapa Pakito cukup ditakuti. Iya, betul banget. Langsung ada double kill didapatkan. Jeb telah dikeluarkan. Lagi for triple kill. Jangan sampai menuju ke arah kematian dari anti-match kalau mereka tidak mau kehilangan turtle yang selanjutnya, Mbak Pulu. Yap, 2 orang udah menghilang dari Post Legend sekarang. Ini dia Black Dragon Form, dikeluarkan juga Clover. Seorang dini kan zaman force-nya udah nggak kuat lagi menahan. Belum lagi ada defense dan juga rotation yang udah dikeluarkan juga oleh Lui. Tapi High di bawah, Immortal udah dimilikin, Viraga Armor-nya pun udah terisi kembali. Anti-match belum mau terlalu agresif untuk memberikan gangguan-gangguannya.
Oke, betul sekali. Bahkan lihat di arah bottom lane, dihilangkan begitu saja Viraga Armornya. Masih punya Immortality, tapi setidaknya tidak ada Lost Insanity. Bahkan, para pemain dari tim EVOS Legends sampai saat kehilangan sangat pasang dengan ada Godiva di sana. Esther telah dipasangkan, Godiva harus menghilang dengan konsilnya dan dikocek begitu saja. Kocek dulu dan flickernya. Gak ada yang lihat, gak ada yang kena. Flicker yang di saat yang tepat untuk kedua belah tim kali ini. Cyclone Eye menyelamatkan hari dari seorang Van Strong, Pak Pulung. Selamat ya, andai tadi tidak ada Cyclone Eye, mungkin ada nasib yang berbeda bisa didapatkan oleh Van Strong. Linknya masih di area river, sekarang udah masuk di tengah, siap untuk memberikan damage-nya. Pertarungan kembali pecah, Lasin itu dikeluarkan juga, ada Diversion Rotation ditabrak juga untuk kali ini. Godiva yang mundur lagi ke belakang, sama pun dikeluarkan juga sedikit lagi, tapi tersisa. Jauh headnya pun hilang, tapi untuk sekarang udah ada Black Dragon Form yang siap untuk langsung mendarat di area mana. Persiknya terkurung di antara pemain. Oh wow. Versiknya ternyata kali ini nggak mau langsung turun, tapi ternyata Pansel pun harus hilang kembali. Clover is coming, Ultimate harus mundur. Kira menjadi pilihan, tapi lihat Lowinya menumbangkan dengan cukup baik. Dan tiba di belakang sana, Versik pun harus kabur. Dia nggak kuat menahan semua damage yang diberikan. Satu buat teleport diamankan, Flicker telah dikeluarkan. Versik Revolution harus menuju ke arah belakang. Versik masih bertahan bersama dengan Eric, tapi Clovernya mau dapetin high. Knockout strike dikeluarkan. Satu hit terakhir, Clover nggak berubah menjadi daun-daun yang runtuh di musim gugur, Pak Pulu. Tensi yang sangat tinggi ternyata ada di game yang kedua. Tempest of Blade pun harus dikeluarkan. Untungnya Keira masih punya flicker, di mana dia masih bisa mengelak seluruh source skill yang dikeluarkan oleh Versik. Permainan sangat mengerikan dipertontonkan Aura. Oke, betul, bukan sembarang betul. Opung Wawa, silakan. Ya, dari Aura sendiri mereka memang harus bisa mengejar dan terlihat mereka sangat pede sekali ketika sedang membuka team fight. Dan dari item build-nya sendiri tahan dulu karena ada eject yang sudah dilepaskan juga kali ini. Yoi, itu di anti-match-nya dengan paling Star Moon dia bisa pergi menjauh. Sementara Van Strong sendirian di dalam rumputan, gak bisa terlalu memberikan dampak yang sangat-sangat mengerikan hingga dia pun harus menggunakan wings by wings-nya dan pergi dari area tersebut. Oke. Jadi balik lagi untuk cooldown time yang sekarang di mana Clover yang berada di top lane sedang berusaha untuk mengumpulkan item terlebih dahulu. Ingat, dari Aura Fire mereka bisa menghabisi semua hero yang melee dengan sangat cepat sekali. Jadi akan mengandalkan Clover bersama dengan Parsha di sini untuk memberikan damage dadakan juga. Dan yang pasti Versik harus bisa berhati-hati karena tadi dia sempat terjebak ya dengan berhadapan dengan Pakito dan juga adanya Johet yang muncul dari Godiva sendiri. Cuman ini memang EVOS Legends tidak bisa bermain seperti game yang pertama karena Aura Fire mereka mengamankan objektif mereka dengan sangat manis sekali. Dan EVOS Legends mereka menjalankan strategi yang kedua yaitu split push. Alright, betul sekali. Tapi lihat Keira malah jadi pilihan siapa sampai telah dikeluarkan, tapi ternyata nggak berhasil memilih untuk mundur terlebih dahulu dari Versik. Karena lihat, udah mulai datang para pasukan dari tim EVOS Legends. Vince Voice menuju ke arah belakang, Recall pun dikeluarkan karena ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul ke line off. Dan untuk kali ini, Keira menjadi damage deal terbesar untuk posisi saat ini dengan 48.000 damage yang diberikan. Bersama dengan anti-match dan bahkan Vanson di posisi ketiga. Melihat dua orang jungler dari kedua belah tim yang berbeda bukan di posisi top 2, bahkan bukan di top 3, ini membuktikan kalau sisi samping mereka benar-benar bermain dan rotasi dengan cukup baik. Ferdiansyah. Yoi, ini dia pertempurannya udah kembali pecah lagi tuh. Ternyata udah ada zaman pas dikeluarkan juga ejector yang tadi udah langsung terkena karena RKT. Ini dia Black Dragon Form hadir di tengah-tengah pertempuran, siap untuk menjarat Dragon Tail-nya dikeluarkan. Furious Snap juga mengejar masuk ke bagian dalam. Pasukan dikejar habis-habisan, tertinggal sendirian untuk kali ini. Tapi ternyata dia masih ingin lebih maju lagi karena Van Strong-nya disedot darahnya. Godiva hadir memberikan dengan satu efek ejectornya, langsung aja pertempuran kembali pecah. Dan Yuzongnya pun harus menghilang lagi. Tempest of Blade double kill dilakukan di sana. Ini adalah Lord yang free untuk permainan tim EVOS Legends. EVOS Legends bisa mengamankan satu buah Lordnya. Di tengah bakal coba didorong begitu saja. Keira menjadi pilihan dan bahkan mundur ke arah belakang. Ayo mencoba menahan damage semua yang dilakukan oleh serangan Tifa, tapi ternyata Keira is coming. RKT di belakang sana mencoba untuk menjemput, tidak ada retribution telah diberikan. Ini tandanya adalah satu buah pertanda baik untuk melakukan Lord, dan betul sekali Lord langsung dilakukan karena informasi telah diberikan. Tidak ada retribution untuk tim Aura Fire, Pak Pulung. Ya, ini dia nih, pastinya pendukung dari Aura di luar sana sangat-sangat bahagia melihat bagaimana permainan dari tim yang mereka idolakan. Sangat mengerikan. Bukan seperti itu, Om Wawa?
Betul, betul. Kayak kita bisa melihat dari aura mereka memberikan perlawanan yang sangat luar biasa sekali. Dengan permainan pick up dari Godiva dan juga dengan konstan damage yang dimiliki oleh Hai sekarang. Tinggal rapi-rapian. Balik lagi setup dari kedua tim ini untuk bermain di area dari Lord sekarang. Karena di top lane-nya, Keira dia masih belum pernah ke pick up satu kali pun dan juga dia sedang melakukan push terhadap wave minion untuk di top sehingga akan memudahkan kalau mereka bisa memenangkan satu buah team fight ataupun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata Last Insanity berhasil dipancing keluar, Oji. Oke, betul banget lah. Insanity telah dipancing. Bahkan lihat versi langsung fokus ke arah belakang dari seorang Keira. Terkena damage yang cukup berat. Ini tandanya udah ada satu buah Tempest of Blade belum dikeluarkan. Dan satu hit terakhir menuju ke seorang Louis Petsaga pun harus hilang. Ketika Babalor telah muncul, Keira pun akhirnya bisa pulang. Tapi lihat fokus menuju ke arah parfum yang dimiliki oleh seorang Hyde dari seorang Perji. Masih. Perci. Gagal loh Ji dia untuk mendapatkan Gak pakai retri soalnya. Gak ada, dia gak pakai retri, gak ada retri. Tapi kalau dilihat itemnya, ini pasti Defend Glaive sama Endless sudah menjadi pilihan. Gak mungkin enggak, karena Kira tembus bocor sebocor-bocornya PDS Strike untuk menjemput seorang anti-match di belakang sana. Bahkan dari Kabuki pun gak berani maju untuk menuju ke arah Lord, dan Lord diamankan oleh seorang Persik. Sang bayi alien kata itu mah Albert. Iya, bayi macan. Bayi macan Pak yang sekarang sudah meranjak dewasa Pak ya. Udah ABG remaja macan. lagi nih. Macan ABG. ABG. Iya, ABG macan ABG. sekarang. Macan Oke. ABG. Oke, kalau gitu lihat udah ada pistol kan, baru pistol aja udah sesakit itu. Gimana rasanya ketika Keira ditusuk-tusuk dengan adanya satu buah Malevolent Floor dan replay bakal dibahas oleh Om Wawa. Yes, dimana memang untuk di sini ya, ketika mereka sedang mencoba untuk melakukan setapan anti-mage masuk dan backup dari para pemain EVOS Legends, terlihat mereka sangat rapi sekali untuk mengusir mundur pemain dari Aura Fire yang dimana mereka juga pastinya akan mendorong bersama dengan Lord juga. Ini dia. Lordnya Oke, udah langsung ngangkat saja. ketek, nabrak. Sedikit lagi ini pita turretnya udah akan langsung didapatkan Oji. Silahkan. Oke, langsung aja Persik di belakang sana. Fokus ke arah Petsaga. Langsung Petsaga di depan belum mendapatkan Winter terancam dan sebenarnya satu buah poin tambahan. Kill spree didapatkan dan bakal mundur ke arah belakang. Persik nggak mau mendapatkan satu buah panis di depan sana. Dia memilih untuk mundur, menahan semua gelora ABG-nya. Tapi anti-match yang kali ini sudah menjadi dewasa, sudah menjadi sabangnya dari seorang Persik, masih mau lebih 40. Oke, itu dia RKT dan juga Tibet tadi udah langsung berjibaku aja. Sementara Clover di bagian belakang juga menghadapi satu orang, yaitu Keira yang siap untuk membombardir area pertahanan yang udah dibangun oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara untuk Ultimate mundur lagi, ada satu tarian yang sehingga itu sejauh ini masih bisa menyelamatkan dirinya dari pertarungan tersebut. Pausian sekarang. Alright, dan bahkan lihat episode bahkan menuju ke arah belakang. Ada seorang RKT tapi kalau Diva nggak dapetin siapapun. Immortality sudah pecah. Clover menuju ke arah belakang. Pada langsung ada Kabuki menabrak backline. Langsung merasuk tutup warungnya. Persik gak punya apa-apa. Persik harus mundur. Gak ada episode, gak ada buff. Dan bahkan Wispai masih menyelamatkan dari seorang Van Strong. Van Strong still survive in the right there. Keira. Coba lihat Keira seorang diri loh mempertahankan satu imbisa tarik yang mereka miliki. Keira memberikan damage yang begitu menyakitkan. Sementara di bagian tengah zaman pun dikeluarkan lagi jepitannya. Sakit banget. Naganya menjadi naga cepit yang udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Keira harus masuk mencoba untuk reject dan kemenangan hadir untuk EVOS Legend 2-0 tanpa balas.